Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek web kami yang berjudul Tetasi, Sistem Pencarian Tenaga Kerja Khusus Disabilitas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada anggota dari kelompok 2, Ferdi Krisdiansyah, Lulus Sopiani Putri, Muhammad Farhan Wijaya, dan Ruci Manggala Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Wijaya akan menjelaskan tentang daftar simbol. Yang pertama ada simbol IRD, yaitu singkatan dari Entity Relationship Diagram. Dan yang pertama ada simbol entity. Simbol entity adalah simbol yang menggambarkan himpunan suatu entitas. Dan yang kedua ada simbol relationship, adalah hubungan yang terjadi antara suatu entitas atau lebih. Kumpulan relationship yang sejenis disebut relationship set. Dan yang ketiga ada simbol atribut. Simbol atribut adalah karakteristik dalam entity atau relationship yang mengerjakan penjelasan detail tentang entity atau relationship, dengan kata lain adalah kumpulan elemen data. Dan yang terakhir ada simbol connection, yaitu digunakan sebagai penghubung entitas yang membedakan entitas tersebut dengan entitas lainnya. Selanjutnya yang kedua ada simbol UML. Simbol UML singkatan dari Unified Modeling Diagram. Dan di sini adalah contoh simbol activity diagram. Yang pertama ada simbol star point, yaitu digunakan untuk menggambarkan titik awal suatu aktivitas. Dan yang kedua ada simbol endpoint, yaitu digunakan untuk menggambarkan titik akhir suatu aktivitas. Selanjutnya ada simbol action state, yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada simbol join, yaitu digunakan untuk menggambarkan penggabungan dari beberapa aktivitas menjadi satu aktivitas. Selanjutnya ada simbol fork, yaitu digunakan untuk menggambarkan percabangan suatu aktivitas menjadi beberapa aktivitas. Selanjutnya ada simbol decision, yaitu digunakan untuk menggambarkan pilihan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada simbol swimeline, yaitu digunakan untuk menggambarkan pengelompokan aktiviti berdasarkan aktor. Dan yang kedua, di sini ada contoh simbol use case diagram. Yang pertama ada simbol use case. Simbol use case yaitu simbol yang menggambarkan apa yang dijalankan sistem. Dan yang kedua ada simbol aktor, yaitu digunakan untuk menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Dan yang ketiga ada simbol association, yaitu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Dan yang terakhir ada simbol include, yaitu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara use case yang termasuk dalam use case lain. Selanjutnya di sini General Director of International Labor Organization yang biasa disebut ILO pada periode 1999 sampai periode 2002 yang pernah berkata, "Setiap hari kita selalu diingatkan bahwa kerja bagi semua orang menentukan eksistensi dari orang tersebut. Kerja adalah cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun kerja juga merupakan kegiatan di mana individual tersebut mengakui identitas mereka. Hal ini sangatlah penting bagi diri mereka dan bagi keluarga dan bagi stabilitas masyarakat di sekitar mereka." Latar belakang. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya.
diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh belahan dunia, para penyandang disabilitas berpartisipasi dan memberikan sumbangan. Berarti pada dunia kerja di segala tingkatan, namun banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuan mereka karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini maksud dan tujuan. Yang pertama adalah mempermudah para penyandang disabilitas menemukan informasi lowongan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah membuat perancangan sistem informasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, untuk memenuhi tugas perkuliahan sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS pada mata kuliah yang bersangkutan. Ruang lingkup. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mencakup penyajian data yang diuraikan dalam ruang lingkup penyusunan proyek ini. Penulis melakukan perancangan sistem informasi berbasis web yang bernama Tetasi. Tetasi adalah singkatan dari Sistem Pencarian Tenaga Kerja Khusus Disabilitas. Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas, maka penyusunan tugas ini hanya membahas tentang pendaftaran dan informasi yang ada pada Sistem Informasi Pencarian Tenaga Kerja Khusus Disabilitas ini. Selanjutnya, analisa sistem berjalan. Sejarah institusi atau perusahaan. Dengan pemahaman dan wawasan yang kita miliki serta semangat kami dengan dunia teknologi, kami menyediakan peluang terbaik bagi para pencari kerja, khususnya para penyandang disabilitas, dan mampu bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Pada tahun 2020 ini, kami membuat sebuah web yang bernama Tetasi, Sistem Pencari Kerja Khusus Disabilitas. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai yang kami berikan kepada pencari kerja dan perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Untuk memenuhi hal ini, kami terus mengembangkan layanan kami agar pencocokan antara pencari kerja dan perusahaan lebih baik. Visinya adalah mempermudah para penyandang disabilitas dalam pencarian lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta mengurangi pengangguran di negara ini dan menciptakan sebuah informasi lowongan dengan fasilitas yang mudah dipahami. Visinya adalah satu, menjadi forum yang mudah dipahami masyarakat. Kedua, menyediakan fasilitas untuk memilih pekerja khusus para penyandang disabilitas. Yang ketiga, menjadikan forum Tetasi ini menjadi web yang berkualitas. Keempat, untuk menghemat waktu dan mengurangi antrian saat melamar kerja. Dan terakhir, kelima, terjalinnya komunikasi pencari kerja dan perusahaan dengan perusahaan. Dan yang terakhir, struktur organisasi dan fungsi. Di sini ada penanggung jawab, perusahaan sama admin. Perusahaan mengurusi badan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memposting dan menerima lamaran pekerjaan yang ingin dipublikasikan. Kalau admin mengontrol dan mengkondisi lowongan pekerjaan yang ingin dipublikasikan oleh perusahaan dan lamaran pekerja yang akan diberikan ke perusahaan yang bersangkutan, dan juga mengontrol akun yang akan mendaftar menjadi anggota di web Tetasi ini. Mengontrol kerja dari administrasi dan mengontrol pengembangan web dan data yang masuk ataupun keluar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem dan program. Nah, yang pertama adalah analisa kebutuhan software atau analisa kebutuhan saja. Nah, di sini ada use case diagram, sebuah use case diagram. Use case diagram itu
adalah model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Jadi ini adalah jadi hasil use case diagram yang kami buat. Nah, di sini ada use case diagram halaman user. Si aktornya itu adalah user. Nah, di halaman user itu dia hanya bisa membuka login, sistem login di sini. Sebenarnya di sini di sistem login itu ada persyaratan untuk login menjadi user atau anggota pada web tersebut. Nah, kemudian ada home, lalu profil, kontak, registrasi, dan juga lowongan. Ini adalah menu-menu yang dapat dipilih oleh user itu sendiri. Nah, untuk dapat login, si user harus melakukan registrasi terlebih dahulu di sini. Registrasi include-nya daftar. Di sini mendaftar baru bisa menjadi login user seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada use case diagram admin. Nah, untuk use case diagram admin di sini aktornya adalah user. Usernya itu adalah admin. Pertama, admin login menggunakan username dan juga password. Nah, setelah login, maka akan menuju ke halaman admin. Nah, menu-menu halaman admin yang tersedia adalah sebagai berikut, yaitu home, setting account, setting user, data pendaftaran, data pendaftar, data perusahaan, lowongan, dan juga logout. Di sini home, admin dapat melihat homepage si halaman web. Ya, untuk setting akun sendiri, di sini admin dapat men-setting untuk tampilan dan lain-lain di halaman akun admin, seperti untuk mengubah informasi awal yang ada di home ataupun visi misi dan lain-lain di situ. Setting user. Nah, untuk setting user sendiri di sini admin dapat melihat atau memantau user-user yang sudah mendaftar untuk halaman web tersebut. Di sini data pendaftaran untuk yang mendaftar untuk melamar pekerjaan ataupun yang untuk melamar dalam web, masuk menjadi user dalam web ini. Di sini admin dapat melihat data pendaftaran di sini. Untuk data perusahaan adalah data-data dari perusahaan yang ikut bergabung dalam web sini. Lowongan adalah data-data lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan. Logout adalah untuk keluar dari menu halaman admin tersebut. Nah, selanjutnya adalah use case dari halaman tampilan perusahaan. Di sini adalah halaman perusahaan. Usernya di sini untuk aktor sendiri adalah usernya adalah perusahaan. Perusahaan pertama login ke halaman perusahaan dengan memasukkan username dan juga password perusahaannya. Setelah itu nanti di sana di halaman perusahaan mereka dapat melihat menu home, setting user, kontak, data perusahaan, data pendaftaran, lowongan, dan juga logout di sini. Nah, untuk setting user sendiri di sini adalah untuk setting dari tampilan si halaman perusahaannya tersebut. Kontak adalah untuk mengkontak admin. Jadi untuk menyampaikan pesan kepada admin, di sini perusahaan dapat mengirim pesan melalui menu kontak ini. Selanjutnya adalah pendaftaran. Di sini ada data-data pendaftar yang mendaftar pada lowongan kerja yang sudah diberikan atau dipromosikan pada halaman web tersebut. Lowongan di sini adalah daftar-daftar lowongan pekerjaan yang si perusahaan itu akan mempublikasikan seperti itu. Di si perusahaan itu bisa mengedit, menambah ataupun menghapus data-data lowongan perusahaan. Setelah itu logout untuk keluar dari halaman perusahaan. Oke, next di sini ada activity diagram.
activity diagram itu dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer ataupun alur aktivitas ya dalam organisasi tersebut itu. Nah, di sini activity diagram dalam sistem login untuk admin, user ataupun perusahaan yang telah mendaftar itu, sini adalah alur aktivitasnya. Mereka pertama start, lalu masukkan username dan password. Nah, sedangkan sistem itu dapat memverifikasi akunnya apakah benar atau salah. Jika benar, maka akan masuk ke halaman akun. Untuk admin ya masuk ke halaman admin, untuk user masuk ke halaman user, ataupun perusahaan masuk ke halaman perusahaan. Tapi jika tidak, maka otomatis sistem akan membalikan lagi ke menu login. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada activity diagram menu registrasi. Yang untuk dapat meregistrasi itu di situ adalah user ataupun perusahaan. Pertama, user membuka web, start, lalu masuk menu registrasi. Nah, setelah di situ nanti sistem akan menampilkan halaman registrasi. Nah, lalu user dan perusahaan itu mengisi lembar registrasi. Nah, setelah mengisi lembar registrasi, di sana bisa sign in, simpan, ataupun close, itu kembali, batal gitu, tidak disimpan. Jika disimpan, sign in, maka sistem akan memproses dan selesai. Dan Anda sudah terdaftar gitu. Walaupun jika kembali, maka akan kembali menuju halaman registrasi. Next. Nah, di sini ada ini dari activity diagram dalam halaman kontak. Untuk user dan perusahaan itu di sana bisa mengontak admin. Yang pertama ya dia perlu masuk ke halaman kontak, lalu sistem menampilkan menu pada halaman kontak tersebut. Nah, nanti si user mengisi nama, email, subjek, keperluan, dan lain-lain. Setelah itu kirim. Klik kirim. Jika iya, nanti sistem akan memproses dan mengirimkan keluhannya ataupun kepada admin gitu. Jika tidak, yang akan kembali ke menu kontak. Nah, selanjutnya di sini ada juga activity diagram dari halaman lowongan. Nah, user akan masuk ke menu lowongan untuk mencari lowongan pekerjaan. Nah, sistem akan menampilkan berbagai macam lowongan pekerjaan di sana. Nah, lalu user dapat memilih lowongan pekerjaan yang sekiranya cocok untuk mereka gitu. Jika sudah dipilih pekerjaan apa yang sekiranya cocok, lalu sistem akan menampilkan lowongan tersebut. Nah, setelah itu sistem menunjukkan halaman web perusahaan yang bersangkutan. Nah, di situ sistem user bisa mendaftarkan diri dan selesai seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah entity relationship diagram atau bisa disebut ERD. ERD itu adalah suatu diagram yang digunakan untuk mencatat suatu basis data, dipergunakan untuk memperhatikan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, di sini ada 4 entitas ya, yaitu registrasi, menu registrasi, di sini perusahaan, ada user, ada juga lowongan. Nah, pada setiap entitas tersebut di sini terdapat sebuah atribut, beberapa atribut. Contohnya registrasi, di sini ada ID registrasi sebagai primary key-nya, lalu nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur, alamat, tamatan, foto, IPK, lampiran. Lalu pada entitas perusahaan itu di sana ada alamat, tanggal daftar, nomor telepon, ID perusahaan sebagai primary key-nya di sana. Ada email, nama perusahaan, dan juga wilayah di mana si perusahaan itu berada gitu.
Ada entitas user pun di sini memiliki atribut yaitu email, level, password, username, dan ID user. Untuk level sendiri di sini user misalnya levelnya level perusahaan ataupun level admin atau juga level user gitu. Selanjutnya adalah entitas dari lowongan. Lowongan pekerjaan di sini ada persyaratannya, deskripsinya apa, ID perusahaannya apa, ID lowongannya apa, user postingnya apa, dan tanggal lowongannya itu tanggal berapa. Nah, ini mereka itu saling terhubung. Yang pertama, ini adalah satu registrasi perusahaan atau data user. Di sini saya jelaskan, jadi ketika si user itu registrasi, satu kali registrasi dapat menjadi satu perusahaan ataupun satu user, seperti itu. Adapun satu user dapat memilih banyak lowongan pekerjaan, atau satu user dapat mendaftar ke berbagai lowongan pekerjaan. Nah, itu pun untuk perusahaan. Satu perusahaan dapat mengisi atau menerbitkan beberapa lowongan, jadi tidak hanya satu. Oke, selanjutnya di sini ada Logical Record Structure atau LRS. Nah, LRS ini sendiri hampir sama seperti ERD yang tadi, tapi LRS itu ya pengertiannya adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di sini ngasih tabelnya seperti ini kalau dijadikan tabel. Sama seperti tadi ada registrasi, perusahaan, lowongan, dan juga user. Nah, setiap kelas di sini, kelasnya itu registrasi, mempunyai banyak objek-objek di sini, atributnya. Nah, seperti ID registrasi yang menjadi primary key, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat, dan lain-lain. Adapun perusahaan seperti itu, ID perusahaan sebagai primary key, dan di sini yang lain-lain terdapat di sini semua. Untuk lowongan sama ID lowongan sebagai primary key di sini, ID perusahaan sebagai foreign key karena si ID perusahaan itu terdapat menjadi primary key pada kelas perusahaan ya. Di sini ada user ID user sebagai primary key-nya. Ada username, password, nama lengkap, email, level, dan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya adalah deployment diagram. Nah, diagram yang digunakan memetakan suatu software ke processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses data saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah deployment diagram kami. Ya, di sini ada server. Dalam server itu ada aplikasinya, yaitu Exam di sini. Ada style CSS untuk stylenya, ada Bootstrap. Nah, di sini server ini tersambung ke dalam database server, yaitu aplikasi database. Kita bisa memakai di sini kita memakai MySQL database. Server sendiri terhubung kepada klien PC. Nah, di sana si klien itu hanya tinggal membuka browser saja dan dapat masuk ke halaman web yang kami buat itu. Next, selanjutnya adalah komponen diagram. Diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Nah, contohnya seperti ini. Ada web aplikasi di sini, aplikasinya itu database. Database-nya itu adalah MySQL database. Tulisannya di sini untuk mempermudahnya kita memakai Bootstrap. Dalam Bootstrap itu sebenarnya di sini ada style untuk gaya dalam web tersebut. Untuk mempercantiknya memakai CSS. Aplikasinya itu dibuat menggunakan Exam untuk
menjalankannya dalam sistem offline mode. Oke, di sini ada desain interface-nya. Yang pertama ini ada tampilan awal dari Tetasi. Ada 5 menu, ada home, profile, kontak, registrasi, dan lowongan. Dan di sebelah lowongan ini tempat untuk mencari sebuah lowongan atau perusahaan. Di samping kirinya ini ada form login. Sebelum login kalian harus mengisi email atau username yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sebelumnya. Dan selanjutnya level. Di sini ada 3 level, ada user, ada admin, ada perusahaan. Yang dimaksud levelnya ini, kalian itu login sebagai user, admin, atau sebagai perusahaan. Lalu isi password dan masuk. Di sebelah kanannya ini ada ucapan selamat datang di web Tetasi ini. Selanjutnya ada profile. Di menu profile ini hanya berisi tentang visi dan misi dari web Tetasi ini. Selanjutnya adalah kontak. Di sini ada sebuah form di mana kalian harus mengisi nama, email, subjek, dan pesan. Di kontak ini kalian bisa mengirimkan pesan kepada admin mengenai hal-hal yang kalian ingin tanyakan kepada admin, seperti apa saja lowongan yang kalian belum mengerti atau perusahaan yang ingin kalian tanyakan kepada admin. Selanjutnya adalah registrasi. Di sini ada sebuah form lagi, namanya form registrasi, yang berfungsi sebagai pendaftaran akun. Jadi kalian sebelum melamar pekerjaan, kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu dan kalian bisa mendaftarkan akun ini di form registrasi. Kalian tinggal isi form yang ada di registrasi ini. Nah, selanjutnya adalah lowongan. Di menu lowongan ini terdapat informasi-informasi mengenai lowongan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan web Tetasi. Dan di sini pun terdapat informasi yang sangat lengkap mengenai kriteria-kriteria yang dicari oleh setiap perusahaan. Selanjutnya ada black box testing yang berfungsi sebagai pengujian pada web kami. Nah, di sini kami melakukan pengujian pada form login. Di sini ada skenario pengujiannya, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulannya itu valid atau tidak valid. Pertama, kami melakukan test case dengan email atau username yang kosong atau tidak diisi, lalu passwordnya juga kosong atau tidak diisi. Hasil yang kami harapkan itu, sistem akan menolak dan menampilkan kalimat maaf, password dan username Anda tidak benar atau account Anda sudah diblokir. Hasil dari pengujian kami itu adalah sesuai harapan atau valid. Yang kedua, kami melakukan test case, email atau username-nya kami isi dengan 0001, sedangkan passwordnya itu kosong atau tidak kami isi. Hasil yang kami harapkan itu, sistem akan menolak juga dengan menampilkan kalimat maaf, password dan username Anda tidak benar atau account Anda sudah diblokir. Dan hasil pengujian ini adalah sesuai harapan atau valid. Selanjutnya, test case yang kami lakukan adalah dengan email atau username yang kosong atau tidak diisi, lalu passwordnya kami isi dengan contoh 123-456. Dan yang kami harapkan itu, sistem akan menolak akses dengan menampilkan maaf, password dan username Anda tidak benar atau account Anda sudah diblokir. Dan hasilnya itu sesuai harapan atau valid. Test case selanjutnya adalah form registrasi diisi dengan data yang tidak sesuai. Misalnya nomor registrasi, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahirnya itu diisi sesuai, sedangkan umurnya itu tidak sesuai. Seharusnya 44 tahun diisi dengan umur 45 tahun. Hasil yang kami harapkan itu, sistem akan menolak dengan menampilkan kalimat maaf, data belum lengkap. Dan hasil yang diharapkan itu sesuai dengan harapan atau valid. Test case selanjutnya, form registrasi tidak diisi semua. Contohnya, nomor registrasi, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir itu diisi, sedangkan umur tidak diisi atau kosong. Dan hasil yang kami harapkan itu, sistem akan menolak dan menampilkan kalimat maaf, data belum lengkap. Hasil yang kami harapkan itu sesuai harapan atau valid. Dan dapat kami tarik kesimpulannya bahwa dengan adanya sistem pencarian tenaga kerja disabilitas ini, kami berharap dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama untuk para penyandang disabilitas yang mengalami kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menerima sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki.
Nah, aplikasi yang kami buat ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami menyarankan untuk mengembangkan aplikasi ini, seperti membuat video-video bahasa tubuh untuk para penyandang disabilitas yang tidak mengerti tulisan ataupun yang tidak dapat membaca. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam pembuatan video. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tetasi, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.